Halo semuanya, kali ini kita mau road trip dari Solo menuju Jakarta. Perjalanan ini kita mulai dari gerbang tol Bandara Adi Sumarmo Solo. Berada di kilometer 498, ini adalah akses menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Kita mulai perjalanan di jam 11 siang pada tanggal 3 Januari 2024. Ya, ini termasuk arus balik libur tahun baru 2024, dan semoga saja perjalanan kali ini lancar karena besoknya kita akan lanjut kerja seperti biasa. Perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak 537 km dengan estimasi waktu tempuh itu 8 jam nonstop ya, tanpa berhenti di Google Maps. Untuk kondisi bahan bakar ini BBM penuh atau full tank, dan kali ini kita menggunakan mobil Daihatsu Sirion generasi kedua dengan transmisi manual. Melakukan road trip melalui tol Trans Jawa ini paling enak dilalui pada waktu siang hari. Kita bisa melihat banyak pemandangan ladang pertanian di sisi kiri jalan. Jika lewat pada malam hari di rute yang sama, maka pemandangan ini tidak akan terlihat apa-apa karena akan gelap gulita. Oke, kita sudah sampai di ruas tol Solo Semarang Solo. Tol ini berada di pegunungan sehingga kontur jalannya itu naik turun. Tol ini juga mempunyai banyak jembatan yang cukup panjang serta tinggi. Dan karena berada di area pegunungan, ketika lewat sini tidak jarang kita diguyur hujan yang cukup deras. Jadi selalu fokus dan persiapkan kendaraan semaksimal mungkin ya sebelum kita berkendara agar bisa selamat sampai tujuan. Alhamdulillahnya waktu kita jalan di sini ini kondisi cuaca cukup cerah. Untuk tol Solo Semarang ini melewati 6 wilayah, itu dimulai dari wilayah Kartosuro, Boyolali, Banyumanik, Salatiga, Bawen, dan lanjut di Ungaran Semarang. Oke, kita sudah sampai di pintu tol Banyumanik. Kita beruntung kondisi jalan cukup sepi, cuaca cukup cerah, perjalanan dari Solo ini cukup lancar. Untuk biaya tol dari Solo ke Banyumanik ini sebesar Rp105.500.
Ketika kita melewati gerbang tol Banyumanik, ini kita disambut bangunan apartemen atau apa ya, kurang tahu juga saya, tapi bangunannya ini cukup tinggi, tapi terlihat seperti terbengkalai atau mungkin masih belum selesai pembangunannya. Dan dari pintu tol Banyumanik ini kita lanjut gas terus perjalanan menuju ke arah pintu tol Kali Kangkung. Jadi kita tidak berhenti ya di Semarang ini, kita lanjut aja terus. Oke, ini kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung Kota Semarang di jam 12.20. Pintu tol ini berada di kilometer 414, dan ketika musim mudik lebaran, gerbang tol Kali Kangkung adalah ujung pemberlakuan one way dan ganjil genap di tol Trans Jawa. Di sini kita hanya melakukan tap in saja, pembayaran nanti sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk teman-teman yang mau perjalanan ke arah Jakarta melalui tol, pastikan saldo kalian cukup ya, karena kita jarang bayar tapi nanti kenanya cukup gede. Estimasi biaya dapat dilihat melalui aplikasi Google Maps. Oke, di depan kita ada ikon jembatan Kalikuto. Jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 100 meter. Bentuk melengkungnya ini menjadi ikonik dan daya tarik dari jembatan berwarna merah menyala ini. Apalagi saat malam hari, jembatan ini dihiasi dengan lampu yang cukup terang dan membuat semakin terlihat estetik. Oke, tak terasa kita udah 3 jam perjalanan. Jadi ini kita putuskan untuk istirahat dulu di rest area Heritage KM 260B. Untuk teman-teman yang mau road trip di tol, disarankan untuk istirahat setiap 2 atau 3 jam sekali ya, jangan terlalu diporsir. Rest area ini sendiri tergolong cukup luas ya, dan untuk parkirannya sendiri nih kita harus masuk agak cukup jauh ke dalam. Oke, ini kita putuskan untuk parkir di area parkir pintu barat saja, karena di sini juga cukup luas area parkirannya. Sekarang sudah jam 13.52. Ini kita mau cari tempat parkir terlebih dahulu ya. Oke, ini kita udah dapat lokasi parkir yang cukup enak. Ini tepat di bawah pohon, jadi cukup teduh. Ini kita untuk waktu tempuh masih sisa 291 km lagi, jadi masih cukup jauh. Untuk bahan bakar sendiri ini kita masih ya kurang lebih di 60%, masih aman. Ini kita tidak isi bensin di pom rest area ini, jadi ini kita cuma mau istirahat, makan dan sholat, nanti lanjut.
Lokasi rest area bekas pabrik gula Bajaratma berada di KM 260B, masuk dalam wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mengutip kompas.com, rest area ini dibangun dengan memanfaatkan cagar budaya pabrik gula Bajaratma peninggalan Belanda. Pabrik gula ini dibangun pada tahun 1908 oleh sebuah perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Setelah puluhan tahun beroperasi, produksi pabrik ini mulai menurun dan akhirnya mengalami gulung tikar pada tahun 1997. Komplek pabrik gula ini sendiri berdiri di lahan seluas 10,5 hektar. Rest area ini mulai beroperasi sebagai tempat persinggahan pengguna tol sejak 17 Maret 2019. Rest area heritage ini menyediakan fasilitas standar seperti SPBU, area parkir, masjid, musola, hingga kios makanan dan minuman. Beberapa UKM yang menjual souvenir, kuliner lokal seperti teh, kopi, telur asin khas Brebes juga dapat dengan mudah ditemukan di tempat ini. Ini kita putuskan untuk belanja dan makan-makannya mungkin nanti aja. Kita mau ke toilet dulu, buang air kecil, lalu sholat. Habis itu mungkin kita baru mulai mikir untuk makan ataupun beli oleh-oleh. Salah satu ikon di masjid di rest area ini adalah adanya kolam yang mana juga terdapat banyak ikan. Ikannya cukup banyak dan terlihat sehat dan juga terawat. Untuk masjidnya sendiri ini cukup luas, cukup bersih, ada tempat wudhu dan juga ada toilet juga di sini. Sama-sama bersih juga lokasinya. Oke, kita lanjut. Ini kita mau masuk lagi ke area rest area. Kita mau makan dan habis itu kita mau lanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Oke, setelah 90 menit istirahat, ini di jam 15.30 kita mau lanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Selain area parkir yang ada di area barat yang tadi kita gunakan, ini di sini juga di sisi timurnya ada juga area parkir, dan ini bangunan bekas pabrik gulanya terlihat lebih ikonik sih kalau kalian parkir di sini. Jadi bisa buat spot foto-foto juga. Berhubung udah sore, untuk pemandangannya sendiri ini kebanyakan area persawahan. Untuk kondisi jalannya sendiri dari tol Batang menuju ke arah Cikampek
ini cukup tergolong mulus, ada beberapa tambalan sehingga cukup bikin mobil bergoyang. Pastikan untuk selalu jaga jarak aman dan juga jaga batas kecepatan. Untuk kondisi cuacanya kali ini mendung tapi juga nanggung, tidak turun hujan, hanya gerimis saja. Jadi untuk pemandangannya kurang lebih seperti ini ya perjalanannya. Ini sudah mau jam 6 sore, jadi udah agak-agak mulai mau gelap. Tadi di rest area KM 101B kita sempatkan untuk berhenti isi BBM full tank kembali, dan juga kita istirahat untuk buang air kecil. Untuk bahan bakar sendiri tadi kita isi kurang lebih 250 ribuan. Untuk teman-teman yang mau ke arah Jakarta, usahakan sebelum MBZ untuk ke toilet dulu ya, karena nanti kalau udah masuk MBZ sampai ke area Jakarta, di tolnya sudah tidak ada rest area lagi ya. Alhamdulillah ini di jam 18.13 kita udah mau sampai pintu tol Cikarang Utama, Cikampek Utama. Untuk biaya tolnya sendiri ini dari Kali Kangkung menuju Cikampek Utama itu 367 ribuan. Jadi pastikan untuk teman-teman, pastikan selalu saldonya cukup, karena kalau sampai saldonya kurang itu akan menghambat perjalanan orang-orang lain yang ada di belakang kalian. Setelah gerbang tol Cikampek Utama ini kita lurus terus ya menuju ke arah MBZ, kurang lebih hampir 20 kilometeran. Nah di sepanjang jalan ini nanti kita sudah mulai sering ketemu banyak truk dan juga bis, jadi tetap harus hati-hati ya, fokus karena sudah mulai padat di sini jalannya.
Ya, ini sudah jam 18.48. Ini kita udah mau ambil lajur kiri untuk masuk ke arah MBZ. Ini cukup padat ya di sini, udah cukup macet ke arah pintu tolnya. Tetap hati-hati, fokus, karena banyak juga yang seluntutan lewat kanan kiri, jadi harap hati-hati aja kalau lewat sini. Oke, ini kita udah keluar tol MBZ, kita mau masuk ke arah JOR atau lingkar luar. Untuk video di MBZ sendiri tidak ada karena cukup crowded tadi, cukup padat, jadi tidak kita rekam videonya. Oke, di sini kita persiapkan untuk tap. Untuk biayanya sendiri ini di tol ini Rp17.000. Ya, kita udah di ujung perjalanan, kita udah di jalan tol Sawangan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai bertahan di tahap ini, berarti nonton sampai akhir. Oke, ini kita mau rangkum terkait biaya perjalanan kali ini. Untuk biaya tolnya sendiri ini totalnya Rp503.650, kurang lebih seperti ini ya tarifnya. Mungkin kalau ada yang lewat sebenarnya sih nggak ada, jadi kurang lebih ini aja sih. Lalu juga kita tadi isi bensin di rest area 101B itu kurang lebih Rp251.000. Jadi ini untuk konsumsi Daihatsu Sirion generasi kedua tahun 2012 ini 15,8 km per liter di tol. Ya, masih cukup irit lah ya. Ini kita mau tap di pintu tol Sawangan 1. Untuk biayanya sendiri ini Rp13.500. Oke, ini kita mau tap out di jam 20.19. Jadi total waktu tempuh kita tadi dari Solo sampai Sawangan ini kurang lebih 9 jam dengan waktu istirahat 2 kali di rest area, kurang lebih totalnya di 2 jam. Untuk bensinnya sendiri ini masih sisa atau hanya turun 1 bar saja, jadi masih cukup banyak. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah stay nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.